saat Suho sedang dikuasai oleh kemarahan karena ulah para kriminal yang membunuh warga sipil dengan seenak jidat, kita diperlihatkan sekelumit momen masa kecil Suho yang sedang bersama kakeknya, yaitu Sung Il-hwan yang sedang mencari ikan di sungai. Saat itu Suho bertanya kenapa tubuh kakeknya dipenuhi dengan bekas luka. Menurut sang kakek, luka itu adalah tanda kehormatan. Dia pun menjelaskan satu persatu luka yang dia dapatkan. Ada yang disebabkan karena menyelamatkan anak umur 7 tahun dari bangunan yang terbakar. Ada juga luka yang disebabkan karena menghentikan pemabuk yang mengamuk. Lalu Suho kembali bertanya, kenapa sang kakek melakukan sejauh itu untuk menyelamatkan orang lain? Sambil mengelus kepala cucu kesayangannya itu, Sung Il-hwan mengatakan bahwa tubuhnya selalu bergerak sendiri untuk menolong orang lain. Kemudian flashback pun selesai, kembali ke TKP. Mendengar ancaman yang Suho katakan, para kriminal mulai meneteskan keringat dingin. Tapi seorang kriminal memprovokasi temannya. Dia mengatakan bahwa tidak perlu ada yang mereka takuti karena mereka mempunyai Star Fragment yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mereka memakan Star Fragment, cahaya kuning keluar menyelimuti tubuh para kriminal. Saat ini optimisme tinggi ada di pikiran para kriminal. Bahkan mereka merasa bisa menghadapi hunter rank A atau rank S sekalipun. Di sisi lain, Suho yang melihat kelakuan para kriminal pun semakin geram. Dia merasa niat baiknya diabaikan begitu saja. Lalu tiba-tiba muncul bayangan Lee Min-sung bergentayangan di pikiran Suho. Di sana, Lee Min-sung seolah memprovokasi Suho. Lee Min-sung bilang bahwa memakan Star Fragment berarti tindakan untuk balik melawan Suho. Namun Lee Min-sung menilai Suho seperti masih ada keraguan untuk membunuh para kriminal. Padahal mereka sudah dengan seenaknya membuat kekacauan dan membunuh manusia yang tak bersalah. Suho masihlah karakter sampingan yang membosankan. Kemudian dengan penuh ambisi, Lee Min-sung meminta Suho untuk menunjukkan padanya tekad yang Suho ambil di saat dia membolongi tubuhnya dulu. Mendengar perkataan itu, Suho terprovokasi dan tambah marah. Karena saking geramnya, kepala yang Suho injak sebelumnya pun moncrot. Kriminal yang ada di hadapannya kaget dengan kemarahan Suho. Beberapa kriminal mencoba untuk menyerang Suho. Namun Suho berhasil menghindar dan mengambil senjatanya dan memotong tangan kriminal itu. Kemudian Suho berjalan ke arah kriminal lain. Kriminal itu pun tremor parah. Dia merasa tidak bisa melihat pergerakan Suho yang begitu cepat meskipun dia sudah memakan Star Fragment. Dan boom, satu pukulan yang Suho lancarkan berhasil membunuh kriminal itu. Namun tidak sampai di situ. Dua kriminal lain coba menyerang Suho dari belakang. Akan tetapi mereka tumbang tertusuk tombak yang keluar dari bayangan Suho. Setelah berhasil menghabisi para kriminal, bayangan Lee Min-sung kembali hadir. Di sana dia tersenyum dan mengatakan bahwa Suho telah banyak berubah dalam waktu singkat. Namun sekarang Lee Min-sung mengatakan jika Suho bisa mengalahkan mereka dengan begitu mudah, kenapa dia membunuh mereka? Tugas hunter adalah melindungi manusia. Dan saat itu Suho tidak bisa membedakan mana manusia, mana monster. Sambil tertawa, Lee Min-sung mengatakan saat ini Suho sendiri telah berubah menjadi monster. Suho pun hanya terdiam. Dia memerintahkan Beru untuk memakan mayat para kriminal dan membaca pikiran mereka. Mendengar perintah itu, Beru menanyakan apakah Suho baik-baik saja. Beru paham hasrat Suho adalah untuk menyelamatkan para warga. Tapi Beru heran kenapa monark kecil tidak memakai topengnya. Mendengar pertanyaan itu, Suho menjelaskan bahwa dia dibuat kesal oleh mereka. Tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menghadapi para apostel Itarim. Namun jika para Waken terus-terusan berseteru seperti ini, Suho merasa tidak bisa mengatasinya. Dan jika situasi itu terus berlanjut, maka akan mempersulit ayahnya juga. Itulah alasannya tidak bisa bersembunyi di balik topeng lagi. Suho bertekad akan terus maju dan menyatukan semuanya. Mulai dari keturunan para monark yang masih tersisa, hunter, penjahat, item, dan bahkan para monster. Semua kekuatan di dunia ini yang bisa menentang Itarim, Suho bertekad mengumpulkan semua di bawah kendalinya tidak peduli dengan cara apapun. Dan tugas pertamanya saat ini adalah menyingkirkan para kriminal itu terlebih dahulu. Rise. Mendengar perkataan Suho itu, Beru jadi semakin bersemangat. Shin pun berpindah, memperlihatkan sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tapi mobil itu meledak setelah diserang oleh kriminal menggunakan kekuatan api. Orang yang menyerang mobil itu adalah kriminal yang membobol rumah warga di video kemarin. Namun sepertinya pengendara mobil itu tidak mati. Dari balik kobaran api, terlihat pintu mobil yang meluncur dengan kecepatan tinggi. Pintu mobil itu dilempar mengarah ke arah kriminal yang ada di atas gedung. Kriminal itu pun kaget, lalu keluar dua orang dari kobaran api mobil itu.
Ternyata yang keluar dari mobil tadi adalah wakil ketua Guild White Tiger, baik Miho dan sang ayah yang merupakan Hunter Rank S sekaligus ketua Guild White Tiger, yaitu Baek Yoonho. Dengan sekejap, Pak Baek dan anaknya berhasil menyikat 3 kriminal yang meledakkan mobil mereka. Saat itu Miho memberitahu Pak Baek bahwa ada sekitar 500 tahanan yang melarikan diri dari penjara. Akan tetapi asosiasi bilang bahwa 3 Hunter Rank S dan presiden asosiasi sedang dalam perjalanan menggunakan helikopter. Seharusnya mereka akan tiba di tempat itu dalam waktu 10 menit. Kemudian ada juga berita bahwa Song Soo-ho yang dicari karena menyebarkan Stardust mungkin sedang ada di tempat itu. Namun ketika mendengar nama Song Soo-ho, Pak Baek seperti pernah mendengar nama itu. Namun dia tidak memikirkan lebih jauh. Yang terpenting kali ini adalah menyelamatkan para warga. Pak Baek pun mengajak anaknya untuk segera melakukan penyelamatan. Di sisi lain, melihat respon sang ayah, Miho jadi teringat saat ayahnya masih menjadi pemadam kebakaran dulu. Singkat cerita, di saat Pak Baek sedang melakukan penyelamatan, dia melihat sosok aneh berada di atas gedung. Untuk memastikan itu, Pak Baek menanyakan pada anaknya, apakah ada dungeon break di sekitar TKP. Miho mengatakan tidak ada. Mendengar jawaban Miho, Pak Baek jadi penasaran makhluk apa yang sedang dia lihat itu. Kemudian scene berpindah di titik lain. Di sana terlihat seorang gadis yang menangis karena anggota partinya sekaligus orang yang dia sayangi mati dibunuh para kriminal saat berusaha melindunginya. Saat melihat gadis itu terus-terusan menangis, seorang kriminal langsung berniat menyerang gadis itu dan berusaha membantunya untuk segera bertemu dengan pacarnya, Rice. Tiba-tiba mayat Hunter yang sudah mati tadi bangkit dan melindungi sang gadis. Melihat kejadian itu, si kriminal pun terkejut. Hal ini belum pernah dia lihat sebelumnya. Lalu Soo-ho muncul. Dia memberikan Shadow itu perlengkapan dan memberikan perintah untuk melindungi hal yang berharga baginya. Setelah mendapatkan item, hanya dengan sekali serangan, Shadow itu berhasil membunuh kriminal yang tadi membunuhnya. Setelah para kriminal itu mati, Soo-ho pun membangkitkan mayat para kriminal tadi. Setelah bangkit, Soo-ho pun memberi perintah agar para Shadow itu memburu para kriminal lainnya. Beru mengatakan bahwa rencana Monarch kecil berjalan dengan lancar. Jika Shadow yang dibangkitkan Soo-ho semakin banyak, maka dia akan semakin cepat untuk membersihkan para kriminal di kota itu. Meskipun awalnya sempat meremehkan kemampuan Shadow Authority, sambil memandang gadis itu yang kembali bisa bertemu dengan kekasihnya, akhirnya Soo-ho mengakui bahwa kemampuan Shadow Authority sangat praktis dan hebat. Di saat yang bersamaan, Soo-ho pun terkejut. Dia merasa bahwa pasukan Shadow-nya mati dalam jumlah yang banyak. Kemudian scene berpindah. Terlihat Kang Tae-sik sedang membabat para pasukan bayangan menggunakan senjatanya. Di sisi lain, Hwang Dong-seok heran dengan kehadiran makhluk aneh itu. Dia belum pernah melihat itu sebelumnya. Di saat itu, Hwang Dong-seok meminta Kang Tae-sik untuk segera menghabisi para pasukan bayangan itu. Menanggapi perintah itu, Tae-sik pun sedikit ngedumel. Jika tadi Dong-seok mendengarkan omongannya untuk segera pergi, maka mereka tidak perlu repot-repot menghadapi makhluk itu. Kemudian Tae-sik meminta Dong-seok untuk tenang. Karena setelah Tae-sik mengonsumsi Star Fragment, kekuatannya jauh di atas Hunter Rank A. Jadi dia akan dengan mudah menghabisi makhluk-makhluk itu. Namun tiba-tiba, para pasukan bayangan yang ada di sana berlutut. Ternyata hal itu terjadi karena Soo-ho telah hadir di belakang Dong-seok. Saat itu Soo-ho langsung menanyakan terkait Apostle of Itarim pada Dong-seok dan Tae-sik. Mendengar pertanyaan itu, Dong-seok meminta Soo-ho untuk tetap menjaga jarak sembari memberi kode tangan kepada Kang Tae-sik untuk menyerang. Menurut Dong-seok, Hunter tipe Summoner biasanya memiliki physical stat yang lemah tanpa summonnya. Dan untuk mengalihkan Soo-ho, Dong-seok bilang dia tahu banyak soal Apostle Itarim karena mereka sangat terkenal. Tae-sik pun langsung melesat untuk memberikan serangan pada Soo-ho. Namun serangan itu tidak terkena. Di sisi lain, mendengar Dong-seok mengatakan bahwa Apostle Itarim sangat terkenal, Soo-ho mendekati Dong-seok dengan perasaan marah. Jika Dong-seok tidak mengetahui terkait Itarim, Soo-ho bertanya bagaimana dia mendapatkan Star Fragment dan alasannya menyerang kota. Melihat aura Soo-ho yang sangat besar, Dong-seok pun jadi sadar jika Soo-ho bukanlah summoner biasa. Meskipun Dong-seok sempat mengancam Soo-ho untuk tidak macam-macam dengannya karena kakaknya pasti tidak akan membiarkan Soo-ho lolos, namun Soo-ho tidak peduli. Soo-ho pun mencengkram bahu Dong-seok semakin keras hingga merobek kulitnya. Akhirnya Dong-seok memberitahu Soo-ho jika dia mendapatkan Star Fragment dari kakaknya. Dia tidak memiliki urusan dengan itu. Bahkan Dong-seok bilang bahwa dia tidak memiliki alasan khusus untuk menyerang kota. Dia hanya merasa senang saat melihat orang lain mengikutinya. Mendengar jawaban itu, Soo-ho semakin marah. Sementara Kang Tae-sik yang melihatnya merasa Soo-ho sangat berbahaya. Dia pun merasa harus kabur darinya tanpa memikirkan nasib Hwang Dong-seok. Namun tiba-tiba otoritas Star Fragment aktif.
Kang Taishik diminta Dojin untuk melawan Suho karena Dojin ingin melihat kemampuan Suho sebelum para Hunter Rank S tiba. Seketika Kang Taishik berubah. Dia kemudian menggunakan skill Stealth untuk menyerang Suho. Namun serangan itu dapat dihindari dan malah mencincang tubuh Dongseok. Dongseok pun mati seketika itu juga. Di sisi lain, Beru memberitahu Suho bahwa dia merasakan aura Apostel Itarim dari tubuh Kang Taishik. Mendengar itu, Suho menyimpulkan bahwa Apostel kembali mengendalikan tubuh pengguna Star Fragment lagi. Namun itu kabar bagus bagi Suho, karena memang ada hal yang ingin dia sampaikan kepada Apostle of Itarim.